seperti dari Sabang sampai Merauke, karena Ya, ada yang dari benar. Banyak Cirebon, banget. ada dari Kalimantan. Sesungguhnya saya juga nggak nyangka kalau akan seramai ini. Kirain cuma satu departemen, cuma 50 orang, mungkin ternyata ramai sekali. Mudah-mudahan materi hari ini bisa berguna untuk kedepannya, untuk diri sendiri, untuk kita sama keluarga, sama pasangan, dan juga terutama di lingkungan kerja sama teman-teman di kantor mungkin ya. Kita mulai aja ya. Mungkin sedikit perkenalan dulu tentang saya. Nama saya Yasmin Nur Edina. Saya seorang psikolog klinis, sebetulnya spesifiknya klinis anak dan juga keluarga, dan berpraktik aktif bersama 3 generasi. Mungkin kalau ada yang udah jadi orang tua, tahu ataupun yang pernah mempersiapkan pernikahan, tahu tentang buku anti panik, itu adalah terbitan dari 3 generasi. Itu tempat saya praktik sekarang. Tapi kebetulan karena masih masa pandemi, jadi saat ini masih hanya menerima konselingnya secara online. Saya juga seorang ibu dari seorang putra, anak saya usianya baru 1,5 tahun, dan memang selain konseling dan berpraktik, saya juga aktif membagikan info, terutama sebenarnya lebih banyak tentang parenting, perkembangan anak, keluarga, dan juga pengembangan diri di berbagai event ataupun media biasanya. Nah, kita akan mulai aja tentang, tadi kan kita akan membahas tentang toxic people. Sebelum mulai terlalu panjang, sebetulnya saya mau bilang juga sih kalau ini kita coba supaya sesi sharingnya lebih santai dan interaktif, mudah-mudahan bisa interaktif, supaya ini kan siang-siang jam setelah makan siang, mungkin kalau work from home jadinya ngantuk juga di rumah, takutnya jadi ketiduran, mudah-mudahan kalau sharingnya lebih santai dan juga interaktif, kita bisa lebih engaging satu sama lain gitu ya. Nah, pertama kita mulai dulu dengan tentu aja kita kan sebagai manusia pasti berinteraksi dengan banyak orang, dan setiap orang yang kita temui itu sebetulnya bisa dibilang tarikannya tuh dua arah nih. Ada orang-orang yang memang banyak memberikan impact yang positif ke kita, encouragement, kasih sayang, support dan lain-lain. Tapi sebetulnya ada juga yang ini istilahnya suck our energy and emotion. Jadi kayaknya kalau berhubungan sama orang itu kok kayaknya kita draining banget ya. Rasanya baterai itu langsung langsung low gitu kalau berhubungan sama orang itu. Tapi ada juga loh orang-orang yang nggak seperti itu, tapi membuat kita lebih berenergi dan baterainya mungkin lebih full. Nah, kita sekarang mau membicarakan lebih ke yang orang-orang yang perilaku-perilakunya tuh kok kayaknya kalau kita ngobrol, kita berinteraksi, baik itu via chat, media sosial, ataupun interaksi langsung, kok kayaknya kita langsung istilahnya baterainya tuh low ya, langsung negatif gitu, yang pembawaan di diri kitanya juga. Nah, kita mulai dengan apa sih itu sebetulnya toxic people? Nah, karena kebanyakan orang-orang yang kita bilang kayaknya draining our energy tuh kita selalu bilangnya akhir-akhir ini lagi booming kata-kata toxic. Toxic people, yang tadi Mbak Neda udah sempat sebut juga. Banyak dibilang ada toxic people, toxic parenting, toxic relationship, toxic family. Banyak sekali yang dikaitkan sama kata toxic. Sampai akhirnya dari saya pribadi ngeliatnya kok kayaknya mengeneralisir semua hal yang negatif atau setiap kesalahan seseorang itu langsung kita judge itu orang toxic deh gitu. Nah, sebetulnya toxic itu apa? Itu sebetulnya memang sebuah term aja, term yang mungkin bisa dibilang itu pop psychology ya. Bukan secara ilmiah ada teori tentang namanya toxic people gitu. Cuma memang itu sebuah term yang mengarahnya ke perilaku-perilaku seseorang itu yang biasanya memang negatif. Umumnya emang berkaitan dengan individu itu tuh misalkan perilakunya membahayakan ataupun merugikan ya. Istilah harafiah dari toxic itu kan memang racun ya. Racun itu kan mematikan, menyakitkan. Nah, jadi memang berkaitan dengan perilaku-perilaku yang seperti itu nih, merugikan. Tapi yang kita perlu sama-sama tahu adalah toxic people itu bukan diagnosis klinis. Jadi kalau kita tahu juga ada diagnosis klinis biasanya ada borderline personality disorder, depression gitu. Itu termasuk dalam diagnosis. Jadi bisa dibilang itu gangguan mental. Tapi kalau kita bilang toxic people itu sebenarnya bukan diagnosis klinis dan bukan gangguan mental. Tapi memang si perilaku-perilaku yang ditunjukkan, misalnya dia narsistik banget, all about me, semua selalu dibicarakan tentang dirinya.
Nah, itu bisa jadi simptom dari salah satu gangguan mental, tapi bukan berarti orang itu punya gangguan mental. Jadi cuma mungkin sebagian kecil ada kemungkinan sih itu gangguan mental, tapi belum tentu. Jadi bukan berarti kalau dia seperti itu pasti selalu punya gangguan mental, itu belum tentu. Gitu. Itu yang sama-sama perlu pertama kita sama-sama pahami dulu nih. Dan memang betul kalau yang dibilang toxic relationship, terus parent, family, teman, itu memang kita bisa kita temui dimanapun, di hubungan dengan siapapun, itu bisa kita temui adanya toxic people. Bahkan dengan diri sendiri juga tanpa kita sadar, kadang kan kita ada ya perilaku-perilaku yang merugikan nih untuk diri kita sendiri. Jadi sebetulnya bisa aja kita juga being toxic sama diri kita sendiri gitu, nggak cuma orang lain aja. Nah, tapi sebelumnya aku juga pengen tahu nih kalau dari teman-teman semua, mungkin bisa kita sama-sama sharing kalau menurut kalian apa sih perilaku menurut kalian nih yang dianggap toxic dan bisa merugikan diri sendiri dan orang lain tuh biasanya yang seperti apa sih? Kalau dari pemikiran kalian sekarang kan sudah banyak ya info-info, mungkin baca-baca dari buku dan lain-lain, ataupun dari pengalaman pribadi, menurut kalian yang dianggap toksik itu yang seperti apa? Nah, untuk kita sharing, teman-teman bisa buka di browsernya, di laptop ataupun di handphone boleh ke www.menti.com. Nah, nanti bisa memasukkan kodenya nih yang ada di sini. Kodenya itu 5517850. Ada pertanyaan ini dan bisa dijawab. Ini kita lihat ya satu-satu, ada yang udah mulai pada sharing. Pertemanan yang menyenangkan tapi berakibatnya tidak menyenangkan. Minta bawahan pulang malam, mungkin ini kalau berkaitan sama di kantor ya. Dengki, busuk hati, sudah mulai mengganggu dan mempengaruhi dampak negatif ya, yang membuat saya berpikir negatif terus merugikan secara emosional, sering membuat orang lain merasa tidak nyaman, terus tidak empati, otoriter, suka merendahkan orang lain, obrolannya ini selalu negatif. Wah, ini istilahnya kayaknya ini banget nih, canggih nih, gaslighting. Kayaknya sering mengikuti psikoedukasi dari psikolog-psikolog di Instagram kayaknya. Kata-katanya disusun dia emotionally manipulatif dan bisa bikin kita jadi mikir kita yang salah. Teman yang gibah, ya. Kata-kata kasar, ucapan menyakitkan. Jadi rata-rata memang yang berkaitan sama hal-hal negatif, perilaku ataupun perkataan gitu ya. Hobi mengeluh nih, selalu jadi membuat kita rendah diri. Mungkin memang itu yang biasanya dikeluhkan orang-orang mengenai perilaku toksik dari orang lain. Saya juga suka menemui kalau misalkan klien-klien, kebetulan beberapa kali juga menangani yang dewasa muda, walaupun lebih banyak anak dan juga remaja juga keluarga, memang bahkan kalau dengan orang tua juga, kadang anak remaja juga sudah mulai bisa mengeluhkan perilaku-perilaku demikian yang dari orang tuanya juga yang merugikan bagi dia, itu juga bisa juga dikategorikan sebagai toxic gitu. Nah, tapi kita perlu lihat nih, kadang kita mikirnya kan toxic itu orangnya secara keseluruhan. Padahal kan bukan orang itu secara keseluruhan dia itu toxic, tapi perilakunya. Jadi bagian dari dirinya. Jadi mungkin seburuk-buruknya perilaku yang ditunjukkan orang itu ataupun senegatif-negatifnya, tapi kan itu sebetulnya it's not define their own self gitu. Mungkin aja misalkan di kantor orangnya misalkan ada perilaku-perilaku yang seperti yang sudah ditampilkan di slide ini, tapi sebetulnya dia juga punya loh, misalkan keunggulan daya analisisnya bagus, misalkan kalau bikin suatu program itu bagus, kalau dia presentasi itu dia gitu. Jadi walaupun misalkan kita punya rekan kerja, teman, atau siapapun itu, yang memang punya sih dia perilaku-perilaku yang negatif, tapi bukan berarti secara keseluruhan itu kita bisa mendefine dia sebagai orang yang walaupun namanya racun, tapi itu perilakunya bukan orang keseluruhan. Jadi mungkin itu yang bisa kita tanamkan juga ke diri kita. Orang itu punya beberapa perilaku yang merugikan orang lain, tapi tidak seluruhnya loh dia tuh buruk gitu. Nah, kita bisa lihat biasanya apa sih
yang termasuk ke toxic behavior itu sebetulnya banyak ya. Pasti kalau mau dibilang apa aja itu banyak. Yang tadi sudah disebutkan seperti dibilang tadi apa selalu mengeluh, terus menyalahkan orang lain terus, merasa paling benar, terus judgmental, mungkin arogan, terus atau mungkin memproyeksikan terus perasaannya ke orang lain. Misalkan dia yang merasa gagal tapi selalu menyalahkan orang lain, seolah-olah orang lain yang salah dan lain-lain. Itu sudah ada banyak ya. Maksudnya tidak ada definisi yang saklek yang namanya toxic behavior itu yang mana aja sih, itu sudah nggak ada. Tapi memang itu tadi balik lagi ke memang kalau itu adalah yang membuat kita merasa negatif dan lain-lain. Nah, biasanya terbaginya itu sebetulnya ke 4 hal utama ini. Biasanya yang toxic behavior itu cenderung berkaitan sama rasa malu, shame. Jadi mungkin kita membuat orang lain malu, memojokkan orang lain yang berkaitan dengan apa ya, seperti mempermalukan orang lain lah gitu. Yang kedua, passive harming. Mungkin ini lumayan banyak ditemui. Biasanya pasif agresif. Mungkin sarkastik gitu. Sarkastik ya, misalkan sarkas sama orang lain gitu ya. Terus juga misalkan seperti gosip gitu ya, menyebarkan gosip itu kan seperti sebetulnya dia dari satu orang ke orang lain itu kan lebih juga cenderung pasif, nggak satu orang terus-terusan, tapi cenderung jadinya menyebar kemana-mana racunnya. Atau bisa juga mensabotase tim, seperti misalkan mau apa ya, misalkan ingin jadi project leader di project tertentu, tapi caranya misalkan apa ya, mengcopy ide dari bukan pasangan apa sih, dari kompetitor misalkan, dan hal-hal seperti itu. Nah, yang kadang juga kita nggak sadari adalah adanya toxic positivity. Jadi kadang kita merasa ada teman kita yang sedih, ada teman kita yang apa ya, misalkan lagi mengeluhkan pekerjaannya, kita nggak mojok-mojokin dia, kita bukan yang apa ya, bukan yang bikin dia malu, bikin dia merasa bersalah dan lain-lain, tapi kita misalkan selalu menyemangati, misalkan nggak apa-apa, kayak gitu aja masa kamu capek, kayak gitu aja masa kamu apa namanya mau nyerah, bersyukur dong, misalkan hal-hal yang seperti itu, seperti encouraging, tapi sebetulnya kalau terus-menerus diberikan tanpa kita menerima dulu hal yang dirasakan teman kita, itu sebetulnya juga bisa toxic. Karena jadinya mungkin si teman itu ketika kita semangatin malah jadi merasanya, oh iya ya, aku salah ya, aku ini ya nggak berdaya ya, kayak gini aja, lemah kayak gini aja, capek gitu. Jadinya being toxic orang itu ke dirinya sendiri, si perilaku yang dianggapnya positif juga jadinya sebetulnya toxic untuk si temennya. Nah, tapi kadang sebetulnya setiap perilaku yang ditunjukkan manusia itu ada ada arti di baliknya gitu. Ada why-nya. Kenapa sih dia bisa kayak gitu gitu. Mungkin dia arogan, merasa selalu paling benar atau selalu mau mengontrol segala situasi. Mungkin sebetulnya dia deep inside dia takut gagal gitu. Kenapa sih dia perfeksionis banget, semuanya serba harus detail, semuanya harus on time, detail. Bukannya untuk apa ya, untuk misalkan achievement diri sendiri, bukan, tapi sebetulnya ternyata dia takut gagal. Dia takut salah, takut dianggap lemah gitu. Ingin diakui keberadaannya dengan apa? Dengan si achievement-achievementnya dia itu dan juga controlling dirinya itu. Jadi memang di balik perilaku-perilaku yang negatif itu sebetulnya ada sisi vulnerable dari si perilaku itu yang kadang nggak disadari sama kita ataupun orang lain di sekitarnya. Cuma memang bukan berarti kalau misalkan oh iya dia kayak gitu soalnya kasihan nih dia nggak pede soalnya dia takut dianggap lemah ya udah deh biarin aja dia kayak gitu, bukan berarti seperti itu juga. Cuma kita ini hanya butuh kita pahami kalau oh orang-orang itu tuh sebetulnya ada makna lain loh dari perilakunya dia, ada kebutuhan dirinya dia yang belum terpenuhi, tapi bukan tugas kita sebagai temannya, teman kantornya atau bosnya, bawahannya untuk apa ya, ngasih makan si kebutuhan yang dia yang belum terpenuhi itu bukan tugas kita juga. Nah, selanjutnya ini yang perlu diingat. Kalau di hubungan kita sama orang lain pasti akan selalu berfluktuasi. Konflik pasti ada dan tentunya itu sangat wajar. Jadi kita perlu hati-hati untuk memilah ini tuh sebetulnya memang toksik atau cuma perbedaan pendapat, perbedaan sudut pandang, perbedaan prinsip, atau murni cuma ya nggak ideal aja, ya cuma kesalahan aja. Kayak kita ke pasangan kadang kan ada kesalahan,
apa ya, misalkan kurang peka. Itu kan bukan berarti langsung, oh pasangannya toksik cuma karena sekali dia nggak peka sama kebutuhan pasangannya gitu. Jadi kita nggak bisa serta-merta selalu bilang setiap perilaku yang negatif itu adalah toksik gitu. Nah, ini bisa kita jadikan guideline untuk sama-sama tahu nih apa sih yang kita bisa bilang, apa yang membedakan orang itu perilakunya memang toksik atau cuma sekedar kesalahan yang bisa diperbaiki sih gitu. Pertama, dia merugikan nggak nih diri kita secara banyak, mulai dari finansial, fisik, karena kalau udah apa ya perilakunya misalkan terkait dengan kekerasan fisik itu pasti bisa tergolong toksik, bahkan mungkin ada hal yang lebih parah lagi di apa setelahnya itu. Apakah keamanan diri kita gimana, emosi kita gimana, terus apakah si perilaku-perilaku dia, misalkan jawabannya iya, oke kita lanjut ke selanjutnya, membuat kita si lawan bicaranya itu jadi nggak berdaya nggak sih? Jadi malu, jadi takut, atau jadi kebingungan, misalkan di kantor jadi bingung ini tuh sebetulnya harus ngapain gitu. Selanjutnya, jadi membuat kita tidak disukai orang lain kah? Kok kayaknya kita jadi dimusuhin ya sama orang-orang di sekitar kita? Kok kayaknya dia melanggar batasan-batasan yang aku miliki ya, misalkan privasi tentang keluarga lah, jadinya malah terumbar-umbar, atau misalkan hal-hal lain lah yang memang menjadi boundaries dari diri kita gitu. Yang selanjutnya adalah nih vibes-nya dari hubungan kita, hubungan kamu sama si teman kantor kamu atau siapapun itu selalu negatif nggak sih? Kok kayaknya nggak ada positif-positifnya ya? Setiap sama dia tuh pasti berantem lah, atau gibah lah, atau apa ya, hal-halnya selalu negatif lah pembawaannya, nggak pernah ada yang positif gitu. Nggak pernah kita bisa memetik hal positif dari hubungan pertemanan kita misalkan. Nah, setelah itu, oke, misalkan semuanya terjadi nih, iya jawabannya. Coba, sudahkah dicoba untuk mengkomunikasikan hal yang nggak nyaman itu ke orang tersebut? Misalkan udah kita coba, responnya kok dia malah marah, menghindar, atau ada hal-hal lain, banyak hal yang dia malah nggak mendengarkan lah, nggak mau menerima kritik itu. Dan perilakunya malah berulang terus secara konsisten. Kalau memang itu semua terjadi, bisa kita bilang kalau memang oke, dia memang punya masalah nih. Perilakunya memang toksik. Pertama kita akui dulu kalau oke dia memang ada toksik dan apa sih bagian dari toksiknya tuh perilakunya yang mana nih yang toksik. Tapi kalau misalkan oh enggak kok cuma sekali doang dia kayak gitu setelah kita diskusi, setelah kita kasih tahu, setelah kita apa ya mengkomunikasikan dengan baik, oh enggak kok dia nggak kayak gitu lagi. Hubungan kita baik lagi gitu. Mungkin awalnya berantem karena nggak setuju sama keputusan untuk proyek A. Tapi setelah didiskusikan, oh baik-baik aja. Dan ketika proyeknya beda lagi, oke baik-baik aja, nggak ada permasalahan apapun. Itu nggak bisa kita bilang kalau orang itu toxic gitu perilakunya. Mungkin itu memang nggak sengaja dia lakukan, terus juga dia memang mau memperbaiki, jadi memang bisa aja itu hanya perbedaan prinsip, pendapat, ataupun kesalahan gitu, murni kesalahan. Jadi itu yang perlu kita juga, karena sekarang menurutku udah mulai mengeneralisir nih, toxic, serba apapun toxic, jadi kadang kita perlu juga, apakah sih media sosial yang kita follow juga itu toxic, makanya kok vibes-nya negatif terus gitu ya, bawaannya kita jadi ngejudge orang-orang terus di sekitar kita itu negatif gitu, kita perlu aware juga tentang hal itu. Jadi nggak semua perilaku yang negatif bisa tergolong toxic. Gitu. Karena memang ini, you do not have to agree with your friend on everything. Jadi pasti kan setiap orang punya latar belakang keluarga yang berbeda, punya prinsip yang berbeda, banyaklah hal-hal yang berbeda antar individu gitu. Di satu keluarga aja anak satu dan anak kedua mungkin beda, apalagi dengan teman kantor misalkan atau dengan pasangan yang memang beda keluarganya gitu. Dan memang ada hal-hal yang perlu untuk oke kita memang punya pandangan yang berbeda, as long as nggak merugikan satu sama lain ya udah kita agree to disagree aja gitu. Dan itu bukan berarti orang itu toxic kalau punya pandangan yang berbeda sama kita gitu. Nah, selanjutnya kenapa sih orang tuh bisa jadi toxic gitu? Apakah semua orang pasti ada sisi toksiknya dan lain-lain gitu? Jadi memang yang membuat seseorang itu menjadi toksik itu bisa ada beragam hal. Ada yang memang internal, tapi bisa juga dari pihak eksternal. Pertama, trait, kepribadian yang memang bawaan. Mungkin ada orang-orang yang misalkan
tingkat kecemasannya memang tinggi, neurotiknya tuh memang tinggi gitu, dan cenderung lebih sensitif gitu. Nah, kadang-kadang mungkin kalau dia punya kepribadian seperti itu atau trait bawaan seperti itu, dan ditambah lagi dia nggak punya regulasi diri yang baik, dia nggak tahu nih gimana cara untuk menghandle emosinya dan menghandle dirinya yang memang mudah sensitif, bisa saja itu jadinya toksik ke orang lain. Misalkan jadi selalu mengeluh, jadi selalu merasa kesulitan, atau sedikit-sedikit mungkin nangis, tapi memang yang di situasi yang jadinya kok merugikan orang lain ya, kok kerjaan dia jadi nggak selesai ya, karena dia terus-terusan mengeluh kesulitan, dan misalkan kok orang-orang lain di sekitarnya ngasih tugasnya yang susah-susah terus, karena dia terlalu cemas, terlalu sensitif gitu. Atau mungkin juga memang ada luka di masa lalu. Maksudnya memang biasanya kan apapun yang terjadi di diri kita itu kan dibentuk dari sistem keluarga kita sebelumnya, sejak kecil, dari mulai bayi, toddler, anak usia dini, sekolah, remaja, banyak sekali hal, ataupun dan gak cuma dari keluarga, dari teman, sekolah gitu ya, dan lain-lain. Mungkin ada memang kebutuhan-kebutuhan di masa kecil yang memang tidak terpenuhi. Misalkan orang tuanya terlalu banyak mengkritik dia ketika dulu dia kecil. Jatuhnya ketika dia beranjak dewasa, terjun di dunia kerja, jadinya dia selalu mau dilihat, selalu mau mengkontrol segalanya dan nggak mau salah. Sebetulnya nggak mau salah dan selalu mau mengontrol itu karena dia takut dikritik, karena dulunya terlalu banyak dikritik, misalkan. Bisa jadi seperti itu. Nah, yang terakhir adalah kadang sebetulnya orang itu baik-baik aja, cuma namanya lingkungan kan kadang kita ada aturannya, ada berbeda-beda lah ya. Mungkin misalkan setiap tempat kerja pasti punya aturan yang berbeda. Mungkin saja dengan adanya perbedaan aturan itu jadi memunculkan yang tadinya biasa-biasa aja, kok jadinya dia jatuhnya toksik. Misalkan contohnya ada kantor misalkan nggak tahu, terus dia punya kalau mau jadi project leader harus paling banyak apa, misalkan poin dan lain-lain. Itu kan jadi ada kompetisi, bukan ada yang kolaborasi. Mungkin aja itu jadi menimbulkan orang yang tadinya biasa-biasa aja jadi misalkan jadi pengen licik atau dan lain sebagainya. Jadi bisa saja itu bukan bawaan dari pribadinya, tapi maaf, tapi memang lingkungan yang membentuknya jadi seperti itu. Gitu. Mbak Nada, aku mau tanya ini untuk tanya jawabnya mau di akhir atau bisa di tengah-tengah? Mungkin di akhir aja kali ya sekalian, karena kita ngumpulin juga nih di kolom. Kayaknya Mbak Nada masih di mute deh. Udah, halo, kelihatan? Kedengeran? Enggak ya? Kok nggak ada suaranya ya? Kedengeran kok, kedengeran, Nada kedengeran. Kedengeran. Mbak Yasmin dengar suara saya nggak? Mbak Nada nggak ada suaranya. Apa aku yang error ya? Ya udah aku lanjut dulu aja ya. Nah, selanjutnya kadang tapi misalkan kita selalu berpikir tapi susah banget nih menjauhkan diri dari si orang-orang yang toksik itu, yang punya perilaku-perilaku yang toksik gitu. Kita selalu kadang mikirnya biarin aja deh dia kayak gitu, misalkan ataupun banyak deh kadang kita mengeluhkan aku nggak bisa, biarin aja dia kayak gitu, langsung jauhin aja. Kadang apa sih hambatannya kenapa kita jadi sulit untuk menghindari si toxic people ini? Yang pertama adalah adanya ketidakberanian untuk mengkomunikasikan masalah. Memang biasanya setiap permasalahan yang ada antar manusia itu bisa dibilang salah satu akar permasalahannya adalah nggak ada komunikasi yang baik, tidak ada komunikasi yang efektif. Nah, jadi pertama, kenapa sih ada hambatan bukan menghindari ya, atau mungkin menyelesaikan permasalahan dengan si toxic behavior-nya orang itu, karena pertama nggak berani mengkomunikasikan masalah. Yang kedua, kita sebagai pribadi juga nggak punya boundaries nih, jadi diapain aja kita terima-terima aja. Tadi ada yang sempat sebut di di Menti tadi disuruh disuruh pulang malam atau apa ya, karena kita nggak punya boundaries, jadi ya udah mau nggak mau kita jadinya menjadi korban gitu, seolah-olah kita jadi korban gitu. Terus yang selanjutnya adalah insecure juga. Yang insecure itu nggak cuma si toxic
personnya nih, tapi yang kita merasa misalnya kita jadi korban. Sebetulnya itu juga kadang-kadang kita juga sebenarnya itu dua sisi gitu loh. Kita juga sebenarnya ada rasa insecure. Oke, kita nggak berani konfront dia, nggak berani mengkomunikasikan secara efektif apa yang jadi permasalahan karena kitanya juga takut. Kitanya juga takut gagal, kitanya juga takut misalkan nggak punya teman, takutnya jadinya dijudge dan lain-lain. Kitanya pun punya insecurity di dalam diri kita gitu. Jadi ini memang namanya interaksi pasti dua arah, jadi dari dua pihak pun pasti sama-sama ada core problemnya dari masing-masing orang ini ketika mereka sama-sama merasa oke, kita ada di lingkungan yang toxic ataupun kita berinteraksi dengan toxic people gitu. Selanjutnya adalah malas ribet, jadi ya udahlah gitu, ngapain sih diurusin, biarin aja deh kayak gini, walaupun misuh-misuh terus misalkan di dalam dirinya nggak suka sama dia, tapi karena malas ribet, menghindari konflik, ya udah biarin aja. Atau malahan suka sama drama, kayak wah aku suka keributan gitu, kayak ya udahlah gitu, biarin aja ada gosip-gosip menyebar, biarin aja aku suka, aku menikmati gitu. Kan ada juga yang seperti itu, karena mereka nggak mau cari masalah juga, jadi either mereka menghindari atau menikmati aja gitu. Nah, sebetulnya gimana cara kita untuk menghadapi si perilaku-perilaku orang itu nih yang kita anggap itu toxic gitu. Ini akan ada beberapa tipsnya, tapi sebetulnya adalah sebelum kita berpikir kadang-kadang gimana sih cara kita handle si toxic behavior dari orang lain ini, kita selalu mikirnya orang lain gitu. Kita selalu mikirnya gimana ya si orang itu gitu. Kita selalu mikirnya gimana nih lingkungan kerja kita toxic, bos kita kok kayaknya juga toxic, dan mikirnya selalu hal-hal yang di eksternal kita. Semuanya eksternal dipikirkan gimana cara untuk mengubahnya supaya nggak toxic lagi gitu. Padahal yang perlu kita sadari juga adalah kita lebih baik sebetulnya itu kuncinya adalah ada di diri kita sendiri, bukan di orang yang toxic itu. Kita baiknya ya berkaca lah gitu. Biasanya kita kalau lagi menghadapi situasi yang kita anggap toxic itu, misalkan ada banyak gosip di kantor, kita gimana ya ngehandle diri kita sendiri dan juga ngehandle situasinya itu. Karena nggak mungkin kita mengharapkan si orang-orang itu, si para orang-orang yang suka gosip itu misalkan, untuk berubah. Tapi diri kita sendiri bisa loh untuk berubah. Jadi kunci pertamanya adalah gimana kita untuk menghadapi toxic people adalah ya berkaca ke diri kita. Kita manage ourselves dulu dan the situation sebelum kita mikirin gimana orang lain gitu. Gimana si orang itu berubah gitu. Misalkan kita mikirnya mau orang itu nggak seperti itu lagi. Kita jangan mikir seperti itu dulu, tapi mikir dari gimana kita merubah respon kita terhadap situasi itu. Gitu. Jadi step pertama adalah kita pilah dulu nih, apa sih hal yang bisa kita kontrol dan apa yang nggak bisa kita kontrol. Karena kita mau fokus ke diri kita dulu, tentu yang bisa kita kontrol yang ada dalam diri kita dong. Pertama, kita buat dulu batasan-batasan di diri kita, misalkan batasannya yang berkaitan macam-macam ya, mulai dari batasan untuk fisik, secara kontak sosial, media sosial, dan lain-lain. Terus juga yang bisa dikontrol yang kedua adalah cara kita menghandle emosi diri kita. Ketika kita misalkan sakit hati nih sama orang karena ditusuk dari belakang misalkan, kan kita sendiri yang bisa ngehandle emosi kita. Apakah kita mau reaktif ke mereka yang toksik, atau kita mau tenang dulu dan pikirkan apa solusi yang lebih rasional gitu dibanding kita langsung reaktif marah-marah misalkan. Yang selanjutnya ya itu tadi balik lagi untuk cara berkomunikasinya gimana. Kita yang bisa handle kan, kita yang bisa kontrol, kita mau seperti apa cara mengkomunikasikan rasa tidak nyaman kita ini ke orang tersebut. Dan yang terakhir adalah kita juga yang tahu kapan diri kita ini harus dibantu untuk menghadapi orang tersebut ataupun nge-handle diri kita sendiri. Dan ya itu balik lagi, kalau orang lain itu nggak bisa kita kontrol. Apa yang mau dia omongin, yang dia pikirin, yang dia rasain, kondisi kerjaan dia, kondisi keluarga dia, kita nggak bisa kontrol itu semua. Walaupun misalkan kita menyadari, oh iya di balik perilaku dia yang misalkan yang arogan, dia tuh punya kebutuhan, ini loh disayangi dan lain-lain. Tapi kan itu bukan tugas kita dan kita nggak bisa kontrol itu. Yang bisa kita kontrol balik lagi tadi, yang hal-hal yang di sebelah kiri ini. Nah, step selanjutnya, setelah kita tahu kan kita bisa mengontrol nih batasan diri,
batasan diri kita bisa kita kontrol, kita gimana sih cara mengontrol batasan dirinya? Kita seleksi nih dan batasi lagi informasi dan juga kontak sosial kita. Misalkan yang pertama, atur waktu dan skala prioritas untuk bekerja, untuk istirahat, untuk makan, minum, tidur. Itu cuma kita yang bisa kontrol. Nggak mungkin orang lain, misalkan rekan kerja kita, ya dia nggak tahu kita tuh jam 7 pagi tuh udah bisa mulai kerja atau belum sih. Kita yang, ya mungkin dia bisa misalkan langsung email misalkan pagi-pagi atau subuh-subuh. Tapi kita misalkan nggak bisa. Ya itu kan kita yang perlu juga untuk tahu kalau oke, bukan berarti aku harus langsung balas walaupun dia subuh-subuh kirim email. Mungkin dia ibu-ibu, anaknya kalau pagi bangun sekolah jadi dia kerjanya subuh-subuh dulu, sementara kita enggak gitu misalkan. Jadi kita yang bisa atur dan kita yang bisa harus tahan diri kita juga. Bukan berarti kita harus selalu menuruti orang di sekitar kita. Karena kadang bukan mereka nggak toksik, biasa aja, cuma kita aja yang nggak punya batasan dan boundaries di diri kita gitu. Atau biasanya nggak enakan, biasanya kebanyakan seperti itu. Nah selanjutnya bisa kita pilih-pilih nih hal yang memang value our energy. Apa sih, misalkan lagi mendebatkan tentang A gitu. Menurut kita itu nggak terlalu penting, menurut kita itu bukan hal yang penting dan krusial. Ya udah kita nggak usah ikut-ikutan jadi kompor, jadi rame juga. Karena kita bisa memilah-milih mana yang memang patut kita kasih energi kita, mana yang enggak, ini biarin aja gitu. Terus selanjutnya adalah pilih juga teman bercerita yang bisa menerima dan membuat diri menjadi lebih positif. Nggak dipungkiri kita walaupun bisa berdiri sendiri gitu ya, bisa menghandle diri kita, tapi kita pasti tetap butuh, selalu ada kebutuhan sebetulnya untuk meluapkan hal yang kita pikirkan, kita rasakan gitu. Nah kita perlu nih punya, istilahnya bisa dibilang mungkin tong sampah kali ya, untuk keluarin unek-unek kita nih tentang apapun yang terjadi misalkan di kantor, dan yang memang satu frekuensi sama kita gitu. Jadi bisa sama-sama saling melengkapi untuk menjadi lebih positif gitu. Nah, selanjutnya ada, apalagi kalau di situasi kantor ataupun pertemanan, ada grup-grup dan sebagainya, biasanya nggak ada info-info yang relevan dan tidak relevan, itu kita juga yang bisa kontrol untuk kita mau baca itu dan meresapi itu atau enggak gitu. Karena kita kan nggak bisa kontrol orang lain mau kirim apa tuh di grup itu. Cuma kita bisa yang kontrol, oke ini informasi nggak penting, skip aja, atau oke kita baca tapi kalau menurut kita itu nggak sesuai sama maksudnya nggak value our energy, balik lagi tadi cuma asal tahu aja kita ada loh isu itu misalkan seperti itu. Nah yang terakhir adalah jika diperlukan bisa juga detox sosial media, karena biasanya nggak dipungkiri sekarang mau berhubungan pertemanan di kantor, pertemanan sama sahabat-sahabat kecil atau siapapun pasti selalu ketemu lagi di sosial media. Mungkin secara in person di kantor misalkan baik-baik aja, tapi kok kayaknya di sosial media orangnya berbeda ya gitu. Mungkin daripada kita juga jadinya ngejudge dia toxic terus di kantor yang tadinya baik-baik aja malah jadi bermasalah, ya udah kita batasi aja. Oke, mungkin kita mute dulu dia, atau misalkan kita skip kalau ada ada post dari dia misalkan seperti itu. Gitu. Jadi pertama batasi dan seleksi. Selanjutnya kita perlu juga mengenali emosi kita dan menyayangi diri kita sendiri. Jadi awalnya memang bukan ke orang lain, tapi ke diri kita. Balik lagi, tengok dulu diri kita sendiri. Pertama, apa sih hot buttons kita? Apa sih yang paling ngeganggu buat diri kita gitu? Misalkan yang paling ganggu tuh kalau orangnya tuh nggak on time misalkan. Nggak on time atau nggak konsisten sama yang dibilang. Misalkan selalu bilang akan kirim progres jam 8 pagi misalkan, tapi selalu molor misalkan. Terus jadinya kita emosi gitu ya. Jadi kita kebawa emosi negatif. Jadi kita mikirnya, orang itu jadinya toxic nih, jadi bikin runyam project dan lain-lain misalkan. Kita kenali dulu, kita tuh paling kesenggol dikit langsung jadinya emosi negatifnya meluap tuh apa sih gitu. Dan gimana cara kita untuk menenangin diri kita. Karena kadang misalkan kita kan nggak bisa selalu menghindari ya. Misalkan kita berhadapan nih sama orangnya langsung, entah di kantor atau dimanapun. Rasanya kan misalkan hawanya negatif, kita rasanya mau marah balik gitu misalkan. Kita rasanya mau menyerang balik mereka gitu. Tapi kita perlu juga nih take time untuk ke diri kita.
Ini kadang hal-hal yang sepele ataupun simpel, kadang orang mikirnya masa sih cuma gitu doang, emangnya ngaruh. Tapi setidaknya ini ngaruh untuk menenangkan diri kita. Ibaratnya di otak kita itu ada ancaman dari luar, pasti itu kan jadi membara, supaya kita menenangkan dulu bagian otak yang terkait emosi, supaya bisa berpikir rasional, kita perlu dulu nih tenangkan diri dengan hal-hal yang ya mungkin sederhana aja. Kayak mungkin kita duduk, cari tempat yang nyaman untuk duduk tenang gitu. Misalkan kalau di kantor rame, mungkin ke kamar mandi mungkin gitu, duduk tenang gitu, dan pikirin kayak, oh tadi tuh aku habis apa, misalkan terus ngerasa, gue marah banget nih tadi, kok dia kayak gitu. Ya kita sadari aja kalau ini gue lagi marah banget gitu. Bukan yang jadinya, oh nggak apa-apa deh dia kayak gitu, nggak apa-apa, gue nggak apa-apa kok, gue nggak apa-apa kok, selalu apa ya, mengabaikan apa yang kita rasakan gitu. Nggak apa-apa, kita akuin aja dan omongin ya buat diri kita aja, bukan buat orang lain gitu. Terus mungkin sesimpel minum aja dulu, minum air putih, atur nafas. Kadang tuh kita karena terlalu hektik, sampai kadang kalau dipikir-pikir itu lupa nafas yang dengan tenang gitu. Betul-betul, ya misalkan tarik nafas 4 hitungan gitu, tarik nafas, tahan 7 hitungan, terus hembuskan lagi 8. Mungkin sambil ngelihat di sekitar ada apa aja sih. Oh, itu ada komputer, ada apa? Ada laptop. Itu namanya teknik grounding biasanya kalau orang yang apa memang punya kecemasan yang tinggi ataupun trauma terhadap sesuatu. Misalkan dia udah mikirnya kemana-mana, kita balik lagi di here and now, kita apa sih yang kita lihat gitu. Kita balik lagi ke situasi sekarang gitu, supaya kita juga nggak ngadi-ngadi kayak, kalau dia kayak gitu, kalau aku kayak gini gitu. Jadi mikirnya ke yang sekarang terjadi aja, faktanya aja apa yang tadi terjadi gitu. Dan jangan dimasukin ke hati karena ya itu omongan dia bukan berarti apa ya mendefinisikan diri kita gitu. Itu memang dia yang punya kebutuhan yang berbeda tapi kita enggak gitu. Makanya penting untuk kita mengenali diri kita dan tahu nih kita tuh seperti apa orangnya supaya kita nggak gampang terpengaruh dengan omongan-omongan orang yang memang apa ya nggak relevan gitu ataupun kritiknya tuh tidak membangun gitu. Dan bisa juga self talk, curhat ke support system atau misalkan sholat gitu. Misalkan ada beberapa orang yang copingnya caranya juga misalkan ngobrol sama Allah gitu, sama pas sholat berdoa gitu. Itu bisa aja juga jadi salah satu cara untuk menenangkan diri terlebih dahulu. Bukan berarti jadinya menyelesaikan masalah, tapi setidaknya kita tenang dulu diri kita, calm dulu, di moodnya tuh tadi jadi normal dulu lah gitu. Baru selanjutnya kita atur gimana cara kita supaya nggak reaktif sama orang yang menurut kita perilakunya nggak menyenangkan nih untuk kita. Kita latihan untuk komunikasinya secara asertif gitu. Jadi memang mengkomunikasikan apa yang memang perlu dikomunikasikan. Caranya tentu aja tadi karena kita sudah memberikan jeda untuk diri kita merasakan emosi kita, untuk kita berpikir, sudah ada nih jedanya, kita bisa deh mulai masuk gimana cara mengkomunikasikannya. Salah satunya itu sebetulnya dengan namanya I message. Jadi kita menyatakan apa yang kita pikirkan, kita lihat ataupun kita harapkan dari sudut pandang kita. Jadi pakai katanya itu depannya adalah saya atau aku, bukannya kamu gitu. Jadi misalkan ada orang misalkan gosipin kita, terus kita mau coba konfront tapi kita bilangnya kamu tuh ini ya, kamu sebar-sebar ini ya, kamu ini ya, kamu ini. Kita jadinya apa ya, itu namanya apa? Menyudutkan gitu ya, menyudutkan orang tersebut. Nah, akan berbeda kalau kita ngomongnya ini. Saya lihat kayaknya orang-orang berpikir kalau saya A, B, C ya. Kayaknya ada beberapa info yang diberikan ya tentang saya yang keliru gitu. Menurut saya tidak, misalkan apa? Misalkan saya tidak A loh, saya tuh melakukannya B. Jadi kita nyatakan faktanya aja dan dari sudut pandang kita. Jadi kita tidak berusaha menyerang dia, tapi berusaha untuk memperbaiki faktanya. Karena kalau kita jadinya reaktif, menyerang gitu, jatuhnya jadinya bisa kemana-mana gitu obrolannya. Nggak menyelesaikan sih gosip itu benar atau enggak, malahan kita jadinya berantem gitu. Nah, selanjutnya adalah tetap saling melibatkan. Walaupun apa ya, kalau kita berhubungan sama toxic people rasanya ingin langsung cut aja hubungan kita, tapi kan kalau itu sama rekan kerja, terutama rekan kerja ya, itu kan kita nggak bisa serta-merta langsung oke, kita resign atau dia resign atau kita nggak mau lagi satu project sama dia. Itu kan tidak bisa seperti itu. Jadi tentu aja tetap harus saling melibatkan dulu nih satu sama lain. Dan
kuncinya adalah dengan cara komunikasinya itu harus tepat. Salah satunya dengan si iMessage. Nah, selanjutnya adalah dengan namanya pendekatan TLC. Jadi yang pertama, contohnya deh, ada orang tadi balik lagi tentang misalkan gosip ke kita. Tahu nggak si bos ini tuh ABC loh, dia ini. Misalkan dia meluapkan lah banyak hal-hal negatif. Terus kita tahu kalau orang itu memang kadang suka nih menyebarkan hal-hal yang misalkan kurang tepat ataupun itu nggak penting-penting amat, tapi dia sebar-sebarin semuanya jadinya kompor, jadinya kebakaran gitu di kantor. Nah, kita bisa punya pilihan untuk take it berarti kita terima aja, cuma ya udah iya aja, atau leave it, jadi ya udahlah langsung langsung nge-cut hubungan kita sama orang itu, atau change it gitu. Tapi kan kita kan nggak bisa juga ya langsung kita mau berubah aja. Jadi kita bisa melakukan pendekatan ini untuk berkomunikasi sama si orang itu. Misalkan tadi dia bilang, si bos ABC nih. Ya udah kita bilang pakai iMessage. Menurut yang gue pelajarin nih, gue belajar baca-baca, kalau kita ketemu suatu hal tuh kita mau terima aja, kita biarin aja, atau kita mau merubah itu. Nah, lo punya info itu, rencana lo apa nih emangnya? Mau iya aja atau apa aja, kita balikin aja ke dia. Misalkan dia, tapi dia langsung cerita, kita ulang lagi. Enggak, menurut gue kita harus pilih, mau terima aja, mau udah tinggalin aja, biarin aja info itu, atau ada yang mau kita ubah nih, lo emang rencananya apa terhadap si info itu misalkan. Terus dia kayak masih ngalur ngidul, kita ulang lagi aja itu. Enggak, kita harus bisa pilih mana yang mau kita terima, kita tinggalin, atau ada yang mau kita ubah, apa nih rencana selanjutnya. Terus dia kan capek sendiri juga. Kita bukannya jadi toksik ke diri dia, buat dia, kita jadi toksik ke dia, tapi kita kan mencoba menawarkan solusi seperti apa gitu. Jadi dia membuat, kalau dia mau berubah, dia ikut pikir. Kalau dia enggak kan dia kayak, nggak seru nih, kita nggak bisa ngajak dia nih terjun ke kebakaran yang mau kita buat gitu. Misalkan seperti itu. Nah, ini sebenarnya sedikit contoh aja tentang beberapa perilaku yang mungkin bisa ditunjukkan, mungkin kita bisa bilang itu toksik. Kadang kita selalu mikir yang toksik itu yang banyak omong. Padahal ada juga kadang-kadang yang zip flipper. Jadi dia cuma diem aja nih kerjaannya. Kok nggak berkontribusi apa-apa di proyek, misalkan nggak pernah kasih pendapat gitu ya, pasif banget gitu. Itu juga bisa jadi toksik loh, karena kan itu bisa mengganggu kelangsungan proyek kita, karena dia nggak berkontribusi misalkan. Nah, kita bisa jadi reaktif, langsung nuduh dia kayak, jangan diem aja dong, kamu jangan diem aja dong, kontribusi dong, apa-apa. Atau kita bisa mencoba menjadi asertif dengan mengkomunikasikan apa yang kita mau gitu. Kayak misalkan kan kita maunya dia ngomong, ya udah kita bisa bilang, saya berharap kamu lebih berkontribusi nih untuk memberikan pendapat di proyek ini. Menurut kamu apa ya yang bisa ditingkatkan? Ya kita tinggal bilang kita maunya apa gitu. Makanya kita perlu tenang dulu karena kita butuh untuk menyatakan facts-nya apa. Faktanya apa sih yang mau kita sampaikan gitu. Terus misalkan yang tadi juga, misalkan backstabber, kita langsung, kenapa kamu curi ide saya, langsung nembak gitu. Padahal kita bisa mungkin tanya, saya mau memastikan nih, saya dengar apa, misalkan, saya punya rencana ini, saya lihat ini sama ya kalau kamu punya ide dari mana. Ya kita bisa mendiskusikan hal itu gitu. Atau misalkan sama orang yang kayaknya tahu segala hal sih, terus kadang kan kita jadi skeptis, masa sih seperti itu, kita bertanya-tanya ke dia. Kadang kalau kita malah semakin kita bertanya-tanya ke dia bakalan lebih bergelora lagi nih untuk keinginan memberitahu apa yang dia tahu. Nah, kita bisa challenge dia aja, yang saya pahami kayak gini nih. Kalau tadi yang kamu bilang kayak gitu, kira-kira kalau gimana ya? Apa ya, kita challenge dia justru gitu. Jadi kadang kan kita keburu malas ya, kalau orang so tahu banget sih, jadi kita cuma iya aja. Nah itu justru membuat dia ya udah terus aja merasa seperti itu. Kalau kita coba komunikasikan dengan adaptasi cara kita komunikasi dengan lebih asertif, dengan kita juga challenge dia, mungkin itu kan sedikit-sedikit juga kita bisa membuat dia tetap terlibat, mengurangi juga si ketoksikan dia, tapi tetap berjalan nih proyeknya gitu. Karena kan tadi balik lagi, kita bisa nyampaikan hal-hal yang merugikan, yang perlu diubah.
Tapi itu bukan tanggung jawab kita untuk mengubah perilaku mereka. Yang bisa kita buat, yang bisa kita perbuat, tanpa kita memutus hubungan dengan toxic people itu, karena tidak semudah itu juga kan, untuk memutus hubungan, terutama ini kalau konsepnya misalkan di kantor ya, karena kita kan sulit lah, nggak semudah itu untuk pergi dari kantor. Kita bisa batasi kontak dan juga tadi adaptasi cara komunikasinya. Jadi nggak selalu harus menyerang, nggak selalu harus mencoba untuk memperbaiki, tapi kita yang coba ubah cara kita untuk menghadapinya, gitu kira-kira. Jadi balik lagi, apapun yang terjadi, sebetulnya balik lagi gimana cara menghadapinya adalah kita yang bisa ubah. Balik lagi ke diri kita, introspeksi lagi, kita biasanya gimana ya menghadapi hal itu, gimana supaya kita lebih tenang, gimana supaya kita lebih asertif, gimana supaya kita nggak reaktif. Karena kadang kalau orang-orang toksik yang memang suka drama, misalkan dia maunya kita drama balik. Tapi kalau kita lebih tenang, kita bisa state facts-nya aja, itu kan akan meminimalisir juga hawa negatif yang ada di sekitar kita. Gitu. Dan memang kalau kadang-kadang misalkan perlu nih konsultasi dengan psikolog gitu, ya bisa konsultasi. Kadang kalau yang terkait dengan organisasi bisa ada psikolog untuk psikolog organisasi, juga bisa juga terkait itu bisa juga dengan psikolog klinis gitu. Jadi memang kita juga perlu menyadari ini kayaknya kita butuh bantuan deh. Kita harus latihan nih kayaknya untuk komunikasi efektif. Karena nggak cuma di kantor aja, tapi kok di rumah juga ya, tapi kok sama keluarga juga misalkan. Seperti itu. Jadi itulah kita perlu lebih mengenali diri kita dulu untuk menghadapi orang-orang di sekitar kita, terutama yang memang menurut kita itu merugikan diri. Sekian materi hari ini. Terima kasih untuk kesempatannya. Mungkin kalau mau sesi sharing ataupun tanya jawab boleh. Ini kalau mau menghubungi, mau berdiskusi dan lain-lain, silahkan. Ini kontak saya yang bisa dihubungi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Mbak Nada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Yasmin terdengar nggak suaranya? Kok aku nggak bisa dengar ya? Bentar dulu ya. Aku buka aja deh ini. Iya. Mungkin belum connect ke... Mbak Nada. Halo? Halo? Halo. Ya, ini kedengeran dah. Oke, kedengeran ya? Ya. Nah, terima kasih Mbak Yasmin. Ini materinya sangat super menarik dan kita bisa lihat di kolom chat banyak. Aku belum lihat. Banyak banget pertanyaan dan rata-rata sih memang seputar di kantor ya, di lingkungan kerja. Mungkin tadi bisa kita highlight sedikit nih. Jadi sebenarnya kalau toxic itu bukan keseluruhan orangnya ya, cuman ada orang yang punya toxic behavior gitu kan. Iya. Terus tadi juga udah dijelasin ada 4 behaviors-nya, terus ada juga checklist, ada 7 poin tuh, ngecek itu orang beneran toxic atau enggak sih, atau memang ya cuman setiap orang kan punya perilaku negatif gitu. Apakah itu cuman agree disagree doang nih sama kita sebenarnya, seperti itu ya. Terus ada juga kenapa sih orang bisa toksik, udah dijelasin juga sama Mbak Yasmin. Dan tadi juga yang penting adalah ada poin di mana apa hal yang bisa kita kontrol dan ada hal juga yang nggak bisa kita kontrol ya. Iya. Mungkin kita sekarang fokus gimana sih cara yang bisa kita kontrol, kita optimalkan seperti itu ya. Karena yang nggak bisa kita kontrol itu bukan tanggung jawab kita juga untuk mengubah perilaku si orang ini. Mungkin itu sih poin-poin yang penting yang tadi bisa saya catat. Karena waktu kita juga cukup terbatas nih, cuma sampai jam 16.00. Ini mungkin aku coba bacain dulu kali ya dari kolom chat, nanti Mbak Yasmin bisa mungkin langsung jawab aja kali ya. Ya, bisa. Aku juga sekalian baca nih sedikit. Banyak ya. Ya, ini ada yang private. Iya, ada yang private juga Kak. Karena dia bilang ini takutnya terlalu vulgar, jadi minta dianonimkan. Mungkin aku baca dulu. Jadi izin bertanya Mbak Yasmin, bagaimana jika kita dihadapkan pada lingkungan kerja yang toksik, yang dampaknya sampai ke kesehatan kita? Apa yang harus kita lakukan ketika kita ada di posisi tersebut dan tidak bisa melakukan apapun dan helpless? Karena sumber toksiknya itu adalah
seseorang yang jabatannya lebih superior dari kita. Apakah kita membutuhkan professional help untuk itu, atau hanya resign yang bisa menjadi jalan keluarnya? Wah, ini Waduh, berat ya. kayaknya dia merinding ya. Mungkin dijawab dulu kali ya sama Mbak Yasmin, ini agak berat nih pertanyaannya. Silakan Mbak Yasmin. Iya, ini sebetulnya kalau skimming pertanyaannya sebetulnya jatuhnya mirip-mirip ya. Maksudnya rata-rata sebetulnya pertanyaannya mirip sama yang anonim ini gitu. Ya. Jadi balik lagi gimana kalau lingkungannya ya tadi ya. Gimana kalau lingkungannya yang toksik dan terutama itu seseorang yang memang punya apa ya istilahnya punya jabatan lah ya. Jadi kita kesulitan nih, kita nggak bisa berbuat apa-apa gitu. Dan sudah berdampak ke kesehatan diri kita ya, entah fisik ataupun mental gitu. Apakah butuh professional help atau enggak? Balik lagi sebetulnya kalau pertanyaan yang misalkan pertanyaan yang pertama yang mau saya jawab adalah butuh bantuan professional help nggak sih atau cuma resign yang bisa menyelesaikan? Itu cuma diri kita sendiri sebetulnya yang bisa jawab gitu. Kalau kita rasa itu udah sangat mengganggu sampai kepikiran resign tapi juga nggak bisa misalkan, terus juga jadinya mengerjakan tugas sehari-hari di kantor juga nggak maksimal misalkan, it's okay kalau memang itu merasa butuh bantuan untuk ada sudut pandang lain gitu. Kadang kita berpikirnya kalau kita butuh bantuan profesional misalnya psikolog ataupun psikiater gitu, kita merasanya lemah gitu kayak kayaknya nggak bisa nyelesain masalah sendiri, padahal mungkin masalahnya mungkin nggak terlalu besar, tapi kita butuh orang netral yang bisa melihat itu dari sudut pandang lain. Jadi bisa membantu kita membuka opsi-opsi yang bisa kita lakukan apa gitu, yang sebenarnya udah ada, tapi kita nggak sadari, atau kita udah tahu tapi kita butuh lebih yakin gitu. Itu nggak apa-apa kalau misalkan merasa butuh bantuan profesional. Nah selanjutnya gimana nih kalau nggak bisa mengubah keadaannya, nggak bisa mengubah bosnya juga kan ya, gitu. Balik lagi tadi yang bisa kita ubah kan diri kita. Jadi sebisa mungkin memang berlatih untuk tahu batasan diri. Ini saya nggak tahu spesifik perilakunya apa yang membuat sampai Mbak atau Masnya merasa sampai sakit fisik ataupun mental. Tapi misalkan kita juga sebagai pribadi kita tahu nih, oke, yang kita membuat kita jadi sakit, yang membuat kita jadi apa ya negatif, cemas, rendah diri, misalkan tuh perilaku si bos yang A gitu, misalkan selalu apa ya, biasanya apa ya kalau di kantor, misalkan selalu kasih kerjaannya di weekend misalkan ya, kasih deadline-nya di weekend gitu, sementara kita misalkan punya kerjaan sampingan, punya keluarga dan lain-lain gitu. Memang kita perlu berlatih untuk mengutarakan gitu. Saya nggak tahu kalau kan setiap orang punya lingkungan kerja yang berbeda, apakah sudah pernah dicoba atau karena tahu lingkungannya tidak terbiasa dengan hal itu jadi kita tidak mau mencoba. Kadang kita perlu coba dulu gitu. Dengan tentu saja dengan cara yang tadi, dengan cara yang asertif, bukan reaktif, bukan langsung bilang nggak bisa, saya nggak bisa, ini langsung menolak gitu. Tapi kita coba utarakan concern kita apa gitu. Misalkan saya baru bisa mengirimkan misalkan hari Senin karena ABC, tapi apa misalkan sebagai gantinya apa ya, itu yang tahu kondisinya adalah diri kita dan kita juga yang punya batasannya nih, pekerjaan kita seperti apa, waktu kita seperti apa. Jadi itu sih menurutku yang perlu dilatih siapapun dalam menghadapi siapapun gitu, kayak menghadapi nggak cuma bos, menghadapi pasangan, anak, kadang kita ya perlu asertif untuk, dan kuncinya apa supaya nggak drama ya kita bilang gitu, nggak, kalau kita cuma diem aja nggak akan terselesaikan masalahnya. Jadi setidaknya kita coba, misalkan ujung-ujungnya ada konflik, setidaknya kalau sudah ada konflik kita akan mencoba resolusinya seperti apa, jadi nanti akan ada jalan keluarnya. Tapi kalau kita nggak mencoba karena takut ada konflik, jadinya ya udah kayak gitu terus-terusan gitu. Itu sih kurang lebih Manada. Terima kasih Mbak Yasmin. Berarti kuncinya tuh kita bilang ya. Iya, mengkomunikasikan apa yang kita bukan ya kita mau, kita harapkan kondisinya segala macam. Oke. Nah sebelum pertanyaan selanjutnya, saya mau ngingetin untuk peserta, mohon diisi ya daftar hadirnya, karena sepertinya partisipan sama yang di daftar hadir belum klop nih.
angkanya. Selanjutnya nih ada juga, sebenarnya pertanyaannya tuh mirip-mirip, mungkin saya bacain yang ada beberapa yang mirip aja kali ya, biar menjawab mayoritas yang bertanya. Iya. Jadi di sini ada dari DPI 2 Puja. Sekilas perilaku toxic people mirip seperti bullying ya. Mungkin tolong dikonfirmasi kali ya Mbak Yasmin, sebenarnya sama atau enggak sih toxic people sama membuli itu. Dan kalau mayoritas orang dalam lingkungan terdekat kita itu toxic people, how to deal with them ya Mbak, sulit untuk satu orang melawan grup. Nah ini juga tadi ditanyakan juga sama dari KOKN, dari Tekal, mungkin nyambung dengan yang tadi. Jadi gimana kalau lingkungan kita itu toksik? Takutnya kita jadi toksik juga nih dalam mengembangkan diri kita gitu. Apakah kita harus mengubah lingkungannya atau kita harus pergi dari lingkungan tersebut gitu sih. Mungkin dua ini masih agak nyambung. Silakan Mbak Yasmin. Jadi gimana kalau mayoritas ya yang toksik itu di lingkungannya? Seperti tadi kan, apa yang bikin kita jadi toksik mungkin aja karena lingkungannya kan ya, bukan bawaan dari diri kitanya. Nah, untuk menentukan kapan kita butuh pergi atau enggak dari lingkungan itu, baik lagi kita yang bisa list apa nih yang mungkin kita bisa list plus minusnya tetap ada di lingkungan itu, apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita kontrol, apa yang kita nggak bisa kontrol, apa yang bisa kita coba untuk ubah dari diri kita untuk menghadapinya. Misalkan udah dicoba nih, tapi kok nggak bisa juga, kayaknya jalan satu-satunya untuk out deh dari lingkungan itu. Nah, tapi sebelum out, kalau ini adalah maksudnya adalah di lingkup pekerjaan, tentu kan kita juga perlu pilah lagi apa positifnya kita tetap dan apa positifnya kita enggak gitu. Memang kadang-kadang kalau berkaitan dengan untuk out dari toxic environment itu pasti akan selalu ada apa ya, kayak nggak akan ada reward kalau kita nggak ada resikonya yang kita hadapi gitu. Jadi seberapa siap kita menghadapi resikonya untuk kita untuk kita dapat reward nih keluar dari lingkungan itu. Yang punya jawabannya bukan saya, tapi ya teman-teman sekalian juga yang sebetulnya punya jawabannya dan bisa apa ya, bisa tahu apa plus minus dan sebagainya, itu cuma teman-teman juga. Mungkin ini sekalian juga kadang orang berpikir kalau butuh bantuan psikolog pasti misalkan ke psikolog akan langsung dapat jawabannya gitu, pasti kita selalu keluar dari masalahnya gitu. Tapi kadang ada yang kok jadinya aku malah jadi terlalu mikirin ya, malah jadi ribet, jadi makin ada konflik. Nah tapi kadang kita perlu merasakan hal-hal yang negatif dulu sebelum kita jadi grow, berkembang jadi seseorang yang ya udah jadi berkembang lebih baik lagi untuk kita pun tahu kalau kita bisa ya berkomunikasi asertif. Kita harus mencoba dulu untuk bilang, dan mungkin akan ada konflik, tapi setelah itu kita jadi tahu kita tuh punya keberanian ya untuk bilang no gitu. Kita tuh bisa ya menolak. Nah selanjutnya ya udah jadi terlatih untuk tahu batasan kapan kita bisa bilang iya, kapan kita bisa bilang tidak gitu. Ini berkaitan, aku nggak sengaja. Tadi sudah selesai. Sama Diman. Ada yang tanya terkait itu kapan sih kita bisa bilang enggak ke orang lain, mau nolak takutnya khawatir dibilang nggak peduli gitu ya. Itu balik lagi ke diri kita. Kita kan itu mikir karena ada insecurity di diri kita. Kita ngerasa ntar dibilang nggak peduli nih, nanti dibilang ini nih apa nih. Jadi kita di-define sama omongan orang. Tapi kalau kita sudah lebih mengenal diri kita tahu apa yang penting dan tidak penting, apa prinsip hidup kita, itu akan mempermudah kita juga untuk balik lagi tadi bilang no. Dan memang itu perlu latihan, terutama di kultur negara kita kali ya, yang cenderung maunya mungkin selalu membantu, maunya selalu menghormati, maunya selalu menolong, menghargai gitu. Memang ini adalah sesuatu yang perlu dilatih dan butuh keberanian diri untuk melatih itu gitu. Tapi yang bisa merubah ya diri kita lagi. Tadi kalau ditanya kapan baiknya bilang tidak, balik lagi itu situasi yang memungkinkan nggak untuk kita melakukan itu gitu. Tapi kalau misalkan kita jadi harus mengorbankan keluarga, kita harus mengorbankan tugas wajib kita misalkan, itu kita perlu berlatih untuk bilang saya belum bisa, saya masih ada A, B, C. Kalau memang kita misalkan sebetulnya masih mau tapi waktunya belum cukup sekarang, kita bisa bilang kok
Gimana kalau minggu depan atau kapan misalnya kita bisa membantunya, kurang lebih gitu. Oke, terima kasih Mbak Yasmin. Berarti mungkin untuk menghadapi bagaimana cara menghadapinya, bagaimana kita berkata tidak atau enggak atau oh oke, boleh deh, itu mungkin kita harus mengenal diri kita sendiri dulu ya. Jadi bagaimana kita bisa menghadapi orang lain seperti apa. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya ini juga kayaknya ada beberapa pertanyaan sejenis terkait gini. Ini dari DPNP, dari Mas Yudi. Terkadang orang merasa bahwa di lingkungannya banyak toxic person. Mungkin justru orang tersebut yang menjadi toxic person bagi lingkungannya. Bagaimana kita bisa mengukur diri sendiri bahwa sebenarnya masalahnya itu ada di diri kita sendiri gitu, bukan orang-orang sekitarnya. Dan mungkin menyambung di situ juga, kadang-kadang ini kan untuk diri kita sendiri ya, dan kadang-kadang ada orang yang kita rasa toksik itu juga nggak merasa gitu kalau dirinya toksik. Jadi gimana sih, apa sih batasnya tuh kayaknya terlalu tipis ya, yang toksik tuh sebenarnya diri kita atau orang-orang di sekitar kita gitu. Gitu mungkin Mbak Yasmin. Oke, ini menarik juga. Gimana kita tahu ada nggak sih cara untuk kita tuh menyadari kita itu toksik atau bukan untuk di orang sekitar kita gitu ya. Baik lagi tadi sebetulnya guide tadi juga bisa kita gunakan. Misalkan kita pertama, misalkan kita merasa nih, oke, hubungan kok situasinya kok negatif terus ya nih di kantor misalkan. Terus kita identifikasi dulu apa yang bikin kita nggak nyaman. Misalkan, oh ada misalkan si A tuh nolak terus kerjaan dari kita gitu, nolak terus mau diajak diskusi misalkan, ya. Misalkan nolak terus nih diajak diskusi, terus kita lihat lagi, mungkin misalkan kita udah tahu kalau oke, orang itu nolak terus kita lihat lagi, oh tapi yang bikin dia nolak tuh apa ya? Apakah dia terus-terusan? Baik lagi pakai guideline tadi, dia terus-terusan nggak sih kayak gitu. Misalkan terus-terusan nih, terus-terusan, tapi balik lagi kita introspeksi juga dengan diri kita. Gimana memang ya cara kita ngasih tugas ke mereka, gitu. Kalau kita menyadari, oh iya saya, misalkan kita tahu kita caranya tuh nggak pakai minta tolong, misalkan nggak sowan dulu, misalkan dan lain-lain, langsung suruh-suruh aja, terus kita coba ubah diri kita dulu juga cara kita untuk ngomong ke orang itu. Kalau ternyata berubah, oh oke, berarti kemarin tuh kita sempat salah ya, atau mungkin kita nggak menyadari kita toksik. Jadi memang butuh banyak refleksi diri sih untuk untuk mengenali ini sih yang kita lakukan tuh tepat atau enggak sih, ini tuh menguntungkan nggak untuk orang lain dan lain-lain. Dan mungkin bisa juga dari feedback teman sekitar kita. Makanya kita butuh juga support system yang positif, kita butuh orang yang kita percaya, ya kita bisa bilang juga ke mereka, misalkan, oh kayaknya aku rasa ini ya, negatif terus, menurut kamu yang salah, yang toksik itu aku atau dia ya gitu. Kita butuh juga sudut pandang orang lain. Kita butuh juga teman yang bisa membuat kita melihat sudut pandang sesuatu itu jadi dari netral gitu ya. Jadi butuh sudut pandang orang lain. Jadi caranya bisa dengan kita refleksi diri, kedua juga bisa dengan bertanya nih ke teman terdekat kita, menurut dia seperti apa. Tapi kita juga perlu mempersiapkan diri kalau kitanya juga nggak boleh misalkan dikritik, misalkan salah terus kitanya langsung marah juga. Nah, itu kan tanda-tanda kalau berarti, oh iya benar nih, berarti itu kita juga being toxic nih with our own self buat orang lain juga gitu. Jadi kita siapkan diri juga, kita orangnya bisa menerima kritik yang membangun dan lain-lain, sehingga bisa menciptakan tadi kondisi lingkungan kerja yang lebih positif. Gitu. Oke, berarti tadi checklist yang tadi itu berlaku juga untuk kita cek ke diri kita sendiri ya. Nggak cuma kita melihat orang lain, oh dia kok kayak gini, terus kita cek satu-satu, tapi juga perilaku kita tuh sebenarnya masuk ke list itu nggak sih gitu ya mungkin. Yeah. Oke, nah ini selanjutnya nih ada yang menarik nih. Dari Mas Setiawan Arif, ini mungkin karena tadi lihat background-nya Mbak Yasmin itu adalah klinis anak dan keluarga, jadi di sini
beliau mau bertanya temanya terkait, tapi dikaitkan juga dengan parenting. Kami selaku orang tua selalu berusaha membentengi anak dari perilaku toksik. Namun, manakala anak tersebut bergaul di lingkungan, maka orang tua tidak dapat memfilter dan memproteksi anak dari perilaku toksik yang datangnya dari luar. Mohon pencerahannya bagaimana caranya agar anak terhindar dan mampu memfilter perilaku toksik yang bersumber dari teman atau lingkungannya. Gimana? Ini kan terkait gimana ingin melindungi anak ya dari perilaku-perilaku toksik. Nah, ini yang kadang-kadang kita juga sebagai orang tua mungkin perlu sedikit shift sudut pandangnya. Kita sebagai orang tua itu berusaha untuk membekali anak dengan tadi hal-hal yang bisa anak kontrol apa. Kita bisa mengajarkan dia regulasi, mengenali emosi, regulasi emosi, cara berkomunikasi yang asertif seperti apa. Kalau lagi cemas itu apa yang bisa dilakukan, kalau marah itu apa yang bisa appropriate dilakukan. Pertama yang kita perlu membekali anak dulu dengan hal-hal tadi itu yang bisa dikontrol kan hal-hal yang ada di dalam diri anak itu ya, sama aja seperti kita orang dewasa. Karena baik lagi kita kan misalkan melepas anak ke sekolah, kita kan nggak bisa mengontrol temannya itu akan bully dia atau enggak, gurunya akan memberi tugas itu, bagaimana cara guru memberi tugas gitu kan, kita nggak bisa mengontrol itu. Jadi kalau dibilang gimana cara supaya kita melindunginya itu dengan membekali, bukannya dengan menjauhkan ya, bukan menjauhkan dari lingkungan itu. Jadi kita membekali dulu nih dengan tadi regulasi emosi dan lain-lain, terutama yang perlu dibekali juga dan dibangun juga adalah rasa percaya antara orang tua sama anak. Karena kalau orang tua dan anak saling percaya, misalkan orang tua percaya, oke, kamu boleh main sama teman-teman kamu nih di sekolah. Misalkan mainnya mereka mau entahlah kemana pulang sekolah. Kita percaya mereka. Nah ternyata misalkan diajak mainnya nongkrong yang nggak benar, misalkan merokok, misalkan. Terus tapi anak udah punya nih di dalam diri dia udah punya apa ya batasan dirinya, dia tahu mana yang dia mau lakukan, mana yang mau dia coba dan nggak mau coba gitu. Terus juga tahu cara menolak misalkan. Jadi dia punya bekal itu nih untuk menghadapi si lingkungan yang mungkin nggak ideal nih bagi diri dia dan keluarganya. Dan ketika dia pulang ke rumah, karena ada rasa percaya, ya bisa sharing tentang hal itu sama orang tua. Dan orang tua juga bisa mendiskusikan hal itu. Menurut kamu kalau ada orang yang seperti itu, kira-kira gimana nih? Kamu tadi mau coba atau enggak? Gitu. Misalkan anaknya bilang, sebenarnya mau coba. Nah, kita sebagai orang tua ya perlu menjadi, terutama ini untuk remaja, perlu jadi sosok orang tua yang mau mendengarkan anak gitu dan menerima pendapat anak. Bukannya misalkan anaknya bilang aku mau coba terus langsung reaktif kayak oh jangan coba-coba gini. Itu nanti mungkin anak jadi nggak percaya untuk menjabarkan lagi apa yang dia hadapi, apa yang dia pikirkan gitu. Jadi dengan menerimanya, dengan membangun rasa percaya, membekalinya, insya Allah mudah-mudahan itu bisa jadi bekal untuk dia menghadapi lingkungan apapun itu di luar sana yang dia hadapi gitu. Karena kita nggak bisa membatasi